Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita yang akan membawa Anda ke dalam dilema antara cinta, kepercayaan, dan pengkhianatan. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Di sebuah desa yang tenang di Jawa Barat pada tahun 2017, kehidupan pasangan muda bernama Satria dan Wulan terlihat bahagia. Mereka baru menikah 2 tahun yang lalu, dan Satria, seorang pria sederhana dengan hati yang tulus, bekerja sebagai pegawai kantoran di kota terdekat. Wulan adalah wanita lembut yang mengurus rumah tangga dengan baik dan dikenal ramah oleh para tetangga. Meski kesibukan dan rutinitas mengisi hari-hari mereka, cinta di antara keduanya tampak utuh. Namun, kehidupan Satria berubah ketika sahabat lamanya, Andi, datang kembali ke desa. Andi adalah pria berkarisma yang pernah dikenal sebagai penggoda di kalangan teman-temannya. Setelah bertahun-tahun merantau di ibu kota, ia kembali dengan tampilan yang lebih mapan dan penuh cerita menarik. Kedatangannya tentu disambut hangat oleh Satria, yang melihat Andi sebagai saudara sendiri, seseorang yang pernah menjadi bagian dari kehidupannya sebelum menikah. Saat Andi mulai sering datang ke rumah Satria, Wulan pun mulai mengenalnya. Satria senang melihat Wulan dan Andi akrab, menganggapnya sebagai bentuk keakraban antara keluarganya dan sahabatnya. Wulan kerap mendengarkan cerita Andi tentang kehidupannya di kota, tentang petualangan dan kejayaannya yang terdengar mengesankan. Namun, ada sesuatu dalam tatapan Andi yang mulai terasa berbeda di mata Wulan. Tatapan itu, meski samar, menyimpan kesan yang tak biasa dan menggetarkan. Andi tampak memperhatikan Wulan lebih dari biasanya. Senyumannya terlalu lama, tatapannya lebih dalam, dan setiap ada kesempatan, Andi berusaha memuji Wulan di hadapan Satria. Pada awalnya, Satria menganggap pujian itu sebagai candaan sahabatnya. Namun, di balik wajahnya yang tenang, Wulan mulai merasa terganggu. Ada kecanggungan yang ia rasakan setiap kali Andi datang, seakan dirinya diperhatikan lebih dari sekadar istri sahabat. Perasaan tak nyaman Wulan bertambah ketika suatu malam, saat Satria pulang larut karena lembur, Andi mengirim pesan singkat padanya. Pesan itu sederhana, namun cukup membuat Wulan gelisah. "Apa kabar, Wulan? Semoga kamu enggak kesepian malam ini." Awalnya Wulan ragu ingin membalas, namun ia merasa sungkan jika tidak merespons. Setelah berpikir sejenak, ia membalas dengan singkat, "Aku baik, Andi. Terima kasih." Pesan itu, yang mungkin terlihat biasa bagi orang lain, menjadi awal dari situasi yang perlahan berubah menjadi lebih kompleks. Andi mulai sering menghubungi Wulan dengan dalih menanyakan kabar atau sekadar berbagi cerita. Dan meski Wulan mencoba menjaga jarak, pesona dan perhatian Andi perlahan mengikis pertahanannya. Dalam dirinya ada perasaan bersalah yang muncul setiap kali ia membalas pesan dari Andi. Namun ada pula sensasi tak terduga yang membuatnya enggan berhenti. Satria, yang mulai melihat perbedaan pada sikap Wulan, mengira istrinya hanya sedang kelelahan dengan rutinitas rumah tangga. Ia mulai berusaha meluangkan lebih banyak waktu bersamanya, berharap kehangatan mereka tetap utuh. Namun, Satria tak pernah menyadari bahwa di balik senyum Wulan ada rahasia yang mulai tumbuh perlahan. Wulan mulai merasa terjebak dalam permainan yang tidak pernah ia rencanakan. Hubungan dengan Andi, yang pada awalnya hanya obrolan singkat, mulai berkembang menjadi percakapan panjang yang menggali sisi terdalam dirinya. Di malam-malam sepi ketika Satria lembur, Wulan mendapati dirinya duduk di ruang tamu, ponsel di tangan, menunggu pesan dari Andi. Ada sesuatu dalam cara Andi berbicara padanya, perhatian yang lembut, dan seakan mengerti setiap sisi dirinya yang mungkin bahkan tak pernah Satria lihat. Di sisi lain, Andi semakin berani. Setiap kali mereka bertemu, Andi tampak menemukan alasan untuk lebih dekat secara fisik. Sebuah sentuhan singkat di lengan atau senyum yang tertahan terlalu lama. Perlahan tapi pasti, perasaan Wulan mulai bercampur aduk antara ketertarikan dan rasa bersalah yang kian menghantuinya.
Andi seperti menjadi cerminan keinginannya untuk merasakan hidup yang berbeda, di luar batasan rumah tangga yang kadang terasa monoton. Suatu hari, Satria memutuskan untuk mengadakan makan malam di rumah dan mengundang Andi. Ia merasa bahwa Wulan tampak lebih senang setiap kali Andi ada di sekitar, dan menganggapnya sebagai tanda keakraban yang menyenangkan. Saat makan malam berlangsung, Andi tak henti-hentinya memuji Wulan. Matanya yang penuh pujian dan perhatian yang dalam membuat Wulan merasa campuran antara malu, senang, dan gelisah. Di bawah meja, ketika Satria sedang mengobrol panjang lebar, Andi menyentuh jemari Wulan secara singkat, namun cukup membuatnya merasakan degupan kencang dalam dadanya. Sejak malam itu, hubungan mereka berubah semakin dekat. Namun, Wulan mulai merasakan beban dari setiap detik yang ia habiskan bersama Andi. Ia takut jika Satria akan menyadari perubahan kecil dalam dirinya. Senyum yang terlambat, tatapan yang menghindar, atau keheningan yang seringkali menggantikan obrolan hangat mereka. Di tengah perasaannya yang bercampur, ia juga sadar bahwa Andi adalah godaan yang semakin sulit ia tolak. Andi semakin sering mengajak Wulan untuk bertemu di luar, di tempat-tempat yang jauh dari pandangan tetangga atau siapapun yang mereka kenal. Pada awalnya, Wulan menolak dengan tegas, takut kalau-kalau seseorang akan melihatnya bersama pria lain. Namun, setiap kali ia menolak, Andi selalu berhasil membujuknya dengan kata-kata manis yang membuat Wulan menyerah. Perlahan, mereka mulai bertemu di kafe kecil di pinggiran kota, sebuah tempat yang bagi Wulan terasa penuh rahasia dan larangan. Sementara itu, Satria yang tak pernah curiga sedikit pun mulai mengeluh tentang tekanan kerja di kantornya. Ia sering pulang dalam keadaan lelah dan hanya berharap bisa menemukan ketenangan di rumah. Wulan, yang biasanya menyambutnya dengan hangat, kini terlihat lebih sering termenung dan sibuk dengan ponselnya. Satria mencoba mengabaikan perubahan kecil ini, berpikir bahwa mungkin Wulan juga merasa lelah dengan rutinitas yang mereka jalani. Namun, di malam-malam hening saat Satria tertidur, Wulan terjaga dengan ponsel di tangannya, menatap layar dan menunggu pesan dari Andi. Pesan yang terasa seperti percikan api kecil di tengah hidupnya, yang mulai terasa hambar. Hubungan dengan Andi bukan lagi sekadar kebetulan. Ia kini terjebak dalam permainan yang ia tahu akan berujung pada sesuatu yang berbahaya. Di ujung malam itu, Wulan hanya bisa bertanya pada dirinya sendiri. Sampai kapan ia akan terus terjerat dalam dilema ini? Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin dalam, namun hatinya tak bisa menolak godaan yang hadir dalam hidupnya. Andi, dengan segala pesonanya, terus menjadi godaan yang semakin nyata, sementara Satria tetap menjadi suami yang setia dan tak tahu apa-apa. Ketika waktu berlalu, Wulan mulai merasakan beban yang tak tertahankan. Setiap kali ia berada di dekat Satria, perasaan bersalah menumpuk seperti beban yang menghimpit dadanya. Satria, dengan segala ketulusannya, terus mempercayai Wulan tanpa pernah menunjukkan tanda-tanda kecurigaan. Kepercayaan ini, yang semula membuat Wulan merasa dicintai, kini malah membuatnya tersiksa. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana mungkin ia bisa mengkhianati pria yang memberinya segalanya? Pada suatu malam yang sepi, ketika Satria sedang pergi untuk perjalanan dinas, Andi menghubungi Wulan dan mengajaknya bertemu di tempat biasa mereka. Hatinya bergemuruh, dan meskipun ada dorongan kuat untuk menolak, Wulan menyerah pada dorongan batinnya dan memutuskan untuk bertemu. Saat mereka bertemu, Andi tampak lebih terbuka dan jujur tentang perasaannya. Ia mengatakan bahwa sejak pertama kali melihat Wulan, ia tahu dirinya telah terjerat dalam cinta terlarang yang sulit dihindari. "Kenapa kau baru mengatakannya sekarang?" tanya Wulan, matanya berkaca-kaca. Ia merasa terluka, tidak hanya karena apa yang terjadi, tetapi karena ia membiarkan dirinya terseret terlalu dalam. Andi hanya menggeleng, mencoba menyentuh Wulan, tetapi untuk pertama kalinya, Wulan menghindar. Ia merasa berada di ambang kehancuran. Perasaan cinta yang terlarang ini
bukan lagi hal yang dapat ia pertahankan. Saat itu, Wulan menyadari bahwa ia telah melewati batas yang tak seharusnya dilanggar. Ia akhirnya tersadar bahwa semua ini hanyalah permainan perasaan yang berbahaya, sesuatu yang bisa menghancurkan hidupnya dan hidup Satria. Dengan air mata yang mengalir di pipinya, Wulan menatap Andi untuk terakhir kalinya. Ini harus berakhir, Andi. Apa yang kita lakukan salah, dan aku tak sanggup menyakiti Satria lebih dari ini, katanya dengan suara bergetar. Wulan berusaha tegar, meski hatinya bergejolak. Andi terlihat kecewa, namun ia memahami keputusan Wulan. Aku hanya berharap bisa mencintaimu tanpa batas, jawabnya dengan lirih. Mereka berdua berdiri di sana dalam keheningan, merasakan kehilangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Momen itu menjadi perpisahan yang menyakitkan bagi keduanya, namun juga sebuah langkah yang diperlukan. Wulan pulang dengan hati yang hancur, namun tekad yang kuat. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk memperbaiki kesalahan ini dan berusaha memperkuat kembali hubungannya dengan Satria. Malam itu, ketika Satria pulang dari perjalanannya, Wulan menyambutnya dengan pelukan yang penuh kehangatan dan penyesalan yang tak terucapkan. Ia tahu, mulai saat ini, ia harus menghargai dan menjaga cinta yang telah ia bangun bersama Satria. Di dalam hatinya, Wulan berjanji untuk tidak pernah lagi mengizinkan dirinya terjebak dalam situasi yang sama. Ia telah belajar dari pengalaman ini, meskipun dengan harga yang cukup mahal. Cerita berakhir dengan Wulan yang memutuskan untuk melupakan Andi sepenuhnya dan memilih memperbaiki hubungan dengan suaminya, Satria. Ia menyadari bahwa kebahagiaan yang sejati tidak datang dari godaan sesaat, melainkan dari cinta yang tulus dan komitmen yang kuat. Keputusan ini membawanya kembali pada ketenangan yang sempat hilang, dan ia berjanji untuk tetap setia pada cintanya, yang kini terasa lebih berharga dari sebelumnya. Demikianlah kisah penuh pelajaran tentang cinta, kepercayaan, dan godaan yang harus kita lewati dengan bijaksana. Terkadang, dalam hubungan, godaan bisa datang tanpa kita duga, namun cinta sejati selalu ditemukan di tempat yang kita hargai sepenuh hati. Ingatlah, kejujuran dan kesetiaan adalah kunci dari setiap hubungan yang kuat. Semoga cerita ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga komitmen dan tidak terjebak dalam godaan sesaat yang bisa menghancurkan kebahagiaan. Jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Cerita seru dan penuh hikmah lainnya akan terus hadir untuk menemani kalian. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan terima kasih sudah menonton.